Perbedaan ujian dan azab pada manusia biasa, bukan Nabi Ustaz ya, terletak dari lamanya sebuah masalah selesai. Jika masalah datang dan segera selesai dengan cepat, itu dinamakan ujian. Tapi jika masalah datang dan lama tak kunjung selesai, itu namanya azab. Itu pesan dari guru kami. Apakah benar Ustaz definisi ujian dan azab seperti ini? Apa bedanya ujian dan azab? Atau apa bedanya musibah dan azab? Ujian itu musibah. Ya. Apa bedanya musibah dan azab? Disebutkan tadi pengertiannya, kalau azab berkepanjangan, kalau musibah sebentar. Apa demikian? Jawabannya enggak. Jawabannya tidak demikian. Apa yang membedakan ini musibah, ini azab? Jawabannya adalah pada si sasaran. Jawabannya pada si objek yang dikenain. Kalau memang sasaran atau objek yang dikenain adalah orang ahli kesolehan, ahli ketaatan, berarti itu musibah. Tetapi kalau sasaran atau yang dikenain, ya, atau objeknya itu orang yang ahli maksiat, atau orang yang durhaka, atau orang yang kafir, itu adalah azab. Ya, ini bedanya. Istri Nabi SAW, Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, bertanya tentang ketika pasukan Abraha kemudian mereka dihancurkan oleh Allah dengan dibenamkan. Kemudian ditanya, insya Allah ini hadis Zainab bintu Jahsy, nanti dicek. Ya Rasulullah, kenapa dibenamkan semuanya? Kan tidak semuanya pasukan Abraha. Ada orang-orang yang baik-baik yang lagi muamalah jual beli di pasar-pasar. Ada juga yang memang bukan bagian dari pasukan Abraha. Kok dibenamkan semuanya? Ya, mereka terkena dengan sesuatu yang sama, yang membedakan nanti di akhirat. Orang akan dibangkitkan dengan niatnya. Nah, artinya apa? Secara wujud bisa sama, tetapi secara keberadaan nanti akan diketahui berbeda ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, berbeda. Orang yang baik-baik tidak sama dengan orang yang jahat. Di dunianya bisa saja sama. Nah, gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan inilah perbedaan azab dan musibah. Jadi dilihat dari objek atau sasaran yang dikenain, bukan masalah lama dan pendeknya. Kalau lama berarti azab, kalau sebentar berarti musibah. Nggak ada ketentuan itu. Kalau gitu kesian Nabi Ayub. Ya, sampai ukuran belasan tahun sampai itu ya. Ya, maka itu definisi yang tidak tepat. Nah, sekarang misalnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, dan takutlah kalian terhadap suatu fitnah yang tidak saja menimpa orang zalim secara khusus. Fitnah, kerusakan, bencana atau semacamnya, tidak menimpa orang zalim secara khusus. Maksudnya apa? Tidak menimpa orang zalim secara khusus. Maksudnya apa? Tidak orang zalim saja yang kena. Tidak orang zalim saja yang kena, tapi orang-orang baik juga kena. Makanya kita disuruh takut. Takutlah kalian terhadap suatu fitnah yang tidak saja menimpa orang zalim secara khusus. Artinya orang baik kena semua. Kena juga. Nah, kenapa kita disuruh takut? Berarti kita disuruh dakwah, jangan sampai ada di sekitar kita orang zalim. Kalau Allah timpakan adab, kita yang baik-baik kena gitu. Misalnya naudzubillah min dzalik, pernah ada di Surabaya yang namanya lokalisasi gitu ya. Nah, kita sebenarnya ngeri sama-sama berada di Surabaya, tapi alhamdulillah sudah hilang, alhamdulillah. Ya, sudah hilang. Semoga Allah membalas kebaikan orang yang menghilangkannya. Sudah hilang, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya Allah timpakan mereka azab, maka yang kena imbasnya, maka orang-orang baik bisa kena imbas. Nah, orang-orang baik kena imbasnya namanya musibah. Orang-orang yang jahat yang dikenain memang tujuannya mau ngenain mereka. Memang mereka diadab, yang orang baik kena imbasnya. Wujudnya sama, kena suatu bencana yang sama. Yang membedakan adalah yang membedakan adalah keberadaannya sebagai orang baik apa orang buruk. Kalau orang buruk memang diadab mereka, itu masih di dunia, belum nanti di akhiratnya. Nah, kalau orang yang baik, dia kena musibah,
dia mensabarinya, di akhiratnya naik derajat. Nah, gitu. Iya. Nah, kalau dalam penyikapan juga termasuk nggak, Ustaz? Ada orang yang sama-sama dikasih musibah, misalnya sekarang pandemi saja, sama-sama misalnya warungnya tutup misalnya karena sepi, yang satu wah ngamuk-ngamuk ya gimana gini-gini, nah satu lagi bersabar, itu bisa nggak disebut ada ya, juga? Jadi dua-duanya sama-sama muslim. Ya. Dua-duanya sama-sama muslim. Kemudian yang satu ada ilmu, sehingga mensikapi musibah dengan bersabar, angkat derajat, mengurangi dosa itu. Yang satu muslim juga ngamuk-ngamuk dan seterusnya, rugi, sudah kena musibah, warungnya jadi tutup, gak dapat pahala. Akan begitu. Padahal sama-sama musibah, ya. Nah, tetapi karena perbedaan persikapan, beda nilai. Demikian. Dan yang menjadikan orang baik-baik, orang soleh, orang taat bisa bersabar ketika dapat musibah karena adanya kabar gembira dari Nabi. Abu Fatih tahu kabar gembiranya? Di antaranya adalah idza aradallahu al-abda khairan yusib minhu, atau kama qala Nabi. Kalau Allah menghendaki seorang hamba kebaikan, maka Allah akan menimpakannya musibah. Demikian. Sampai ada riwayat yang lain yang mengatakan seseorang yang ditimpa musibah sampai berjumpa dengan Allah dengan tidak ada dosa sedikit pun, karena musibah-musibah tadi telah menghapus dosanya. Artinya ini bisa dipahami musibahnya berkepanjangan. Musibah sampai Allah menghilangkan seluruh dosanya. Makanya pengertian tadi, kalau musibah itu sebentar, kalau ujian atau adab panjang. Kalau musibah atau ujian sebentar, kalau ada berkepanjangan tidak tepat. Ya. Kalau kategori musibah sendiri seperti apa, Ustaz? Apakah sesuatu yang, kan kalau di dalam hadis Nabi tidaklah kegalauan, kesulitan dan semuanya. Itu musibah. Jadi Nabi SAW bersabda, betul sekali Bu Fatia, ma yusibul muslima, tidaklah menimpa muslim min wasobin wala nasabin wala hamin, banyak gitu ya. Kama qala Nabi, tidaklah menimpa seorang muslim keletihan, kecapean, kegalauan, sakit dan yang lain-lainnya sampai sekedar tertusuk duri, kecuali semuanya menjadi kafarat, ya. Penghapus dosa. Ya, asal sabar, ya. Itu semuanya musibah. Nah, sekarang kita berpikir, galau saja. Ya Allah, ini mau hujan, anakku belum pulang, ya Allah. Ini menghapus dosa. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, galau. Ya Allah, jam sekian, anakku sudah makan atau belum ya? Ya Allah, galau. Sudah menghapus dosa, apalagi lebih dari itu. Asal sabar. Asal jangan galaunya rutin aja saja. Gimana galau rutin? Tiap tanggal tua misalnya, wah galau. Ya itu musibah. Musibah juga saja masalah. Kita perlu galau itu. Jadi tanggal tua habis duitnya. Ya Allah, ini gajian masih lama. Belum ini apa? Gajian tanggalnya masih lama misalnya. Masih lama gitu ya. Belum ini ya, galau, ya Allah. Kemudian sabar. Ya inilah rezeki yang sudah kau takdirkan, disabari. Pahala juga Mas ya. Angkat derajat. Alhamdulillah. Jadi bersabarlah yang telat. Tetapi harus ini Abu Fatia, jangan sampai kemudian galonya tadi dilarikan kepada manusia. Itu namanya mengeluh. Ya. Jadi galonya kepada Allah, bukan kepada manusia. Mas Arman, kita kalau tua. Atau curhat di medsos kan? Curhat di medsos. Itu bukan. Itu mengeluh namanya, ya. Mengeluh. Itu galau dosa itu ya. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya.